Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Baris Kristanto. Dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang sangat jauh teman-teman, yakni dari tebing tinggi. Atau mungkin kalau teman-teman kurang tahu, ada di salah satu kota di Sumatera Utara. Nah, narasumber kita kali ini, dia adalah seorang mahasiswa yang merantau ke Banda Aceh. Lalu bagaimana selengkapnya? Yuk, tetap ikuti. Halo Emil, selamat malam. Halo Kak Bayu, selamat malam. Kak, gimana kabarnya? Baik? Ya, kabarku baik Emil. Emil, gimana nih kabarnya? Kan kita udah lama gak jumpa nih. Dulu teman-teman, jadi aku sama Emil ini ketemu waktu kita melakukan program pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat. Dan ini udah lebih dari 1 tahun, dan aku ingin mengulik-ulik teman-teman. Seperti apa sih cerita dari mahasiswa rantau satu ini? Karena masih banyak hal yang belum aku ketahui nih dari cerita-cerita dari Emil. Mungkin yang pertama aku akan menanyakan dulu teman-teman, Emil ini eh, kampusnya di mana dan jurusan apa nih? Oke, sebelumnya aku izin menjawab. Emil berasal dari Syahkuala University, Universitas Syahkuala yang ada di Banda Aceh. Terus dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, Kak. Wah, jadi pendidikan bahasa Inggris ya, Mil, di Universitas Syah Kuala ya. Oke, nah kan dari tempatmu di tebing tinggi sampai ke Banda Aceh kan jauh ya, Mil ya. Apa sih yang kamu bayangkan pertama kali ketika dengar kata Banda Aceh dulu waktu kamu awal-awal gitu? Mungkin untuk awal-awal itu kan sekitar tahun 2021. Itu tuh Emil ingat banget pada saat SK keluar, surat kelulusan keluar siangnya, malamnya tuh langsung berangkat ke Banda Aceh dengan pikiran bahwasanya lingkungan di Medan yang seperti kita ketahui dan Banda Aceh itu bertolak belakang. Tapi ternyata nggak jauh, nggak begitu jauh bedanya. Tapi ya sejauh ini enjoy sih di sana. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu memutuskan dari rumah ngerantau sampai ke Banda Aceh gitu? Kan dari jarak tempuh jauh gitu ya. Sebenarnya nggak yang semata-mata pengen kuliah di sana sih. Awalnya kan Emil tuh gap year ya setahun. Jadi karena Emil juga dulunya SMK di tata busana, jadi coba untuk cari kerjaan tuh di Banda Aceh karena kebetulan ada kakak kandung di sana. Dan mungkin sekitar 1 bulan Emil datang di sana, ada tuh pekerjaan di satu butik. Jadi Emil sekitar 8 bulanan kerja di sana. Nah, itu sambil tuh ngulik-ngulik tentang gimana ya universitas yang ada di Banda Aceh dan ternyata jatuh hati di USK atau dulu namanya Unsyah. Nah, barusan kan Emil cerita kalau sempat kerja juga ya Emil ya selama kurang lebih 8 bulan ya. Lalu waktu pertama kali datang tuh apa sih yang bikin kaget dari Banda Aceh gitu dibandingkan dari tempat asal? Karena dari Medan yang notabene maksudnya nggak melulu banyakkan orang Muslim mayoritasnya. Jadi waktu tiba di Banda Aceh tuh di sana ketika maghrib azan mereka tuh benar-benar tutup, literally tutup, nggak ada yang kayak buka sama sekali tuh nggak ada. Bahkan kayak toko-toko baju juga nggak ada yang buka gitu. Yang biasanya mungkin di Medan buka, tapi di sana benar-benar nggak ada yang buka Kak. Jadi kayak hening, mereka benar-benar menghormati azan maghrib gitu. Berarti kamu merasa kagum lah ya karena di Banda Aceh sendiri menjalankan syariat Islam dengan tertib ya. Jadi ketika ada langsung
warganya bersiap untuk melakukan ibadah gitu ya. Kalau dari segi makanan gimana? Atau mungkin dari segi bahasa, ada culture shock nggak? Mungkin kalau makanan nggak begitu ya, cuman bedanya Banda Aceh tuh lebih berempah gitu Kak, karena mereka sering masukin banyak rempah-rempah untuk di makanan. Kayak misalnya di sini, di sana tuh ada namanya kuah belangong. Belangong tuh sebenarnya adalah panci besar gitu. Jadi warga sana tuh kalau misalnya ada acara besar tuh selalu masak di kuah yang pancinya besar, masak kuah yang di panci besar gitu. Terus ada juga pliu, terus hmm, kemama itu mungkin kalau di Medan bahasanya ikan tongkol, kakak tahu ikan tongkol. Nah itu tuh mereka masak dengan rempah-rempah, pokoknya berempah banget deh gitu. Tapi kalau misalnya di bahasa, mungkin karena bahasanya bahasa Aceh tuh khas, jadi ketika mereka ngomong tuh, oh iya nih orang Aceh nih gitu. Tapi sejauh ini walaupun udah sekitar 3 tahunan di Banda, tetap belum bisa sih, paling dikit-dikit dong gitu. Jadi untuk makanan jadi tadi berempah gitu ya, lebih kerasa gitu. Lalu kalau untuk bahasa ada bahasa Aceh yang khas, jadi Emil bisa tahu, oh ini teman-teman dari Aceh gitu ya, Emil ya. Nah, menurut kamu sendiri tuh kampus yang kamu pilih yaitu Universitas Syah Kuala tuh gimana sih suasananya? Mungkin dari kampusnya, dari dosen-dosennya, atau teman-temannya gitu. Sejauh ini sih selama mungkin 6 semester ya. 4 semester deh kalau misalnya originalnya di kampus. Karena kan 2 semester kita kemarin di Banjarmasin. Enggak ya, 1 semester ya? 5 semester di Banda, 1 semester di Banjarmasin. Itu tuh enggak, walaupun Emil dari luar daerah, tapi nggak ada yang gimana-gimana banget membedakan antara dalam dan luar. Bahkan mereka benar-benar ngerangkul. Misal nih, kadang-kadang dosen tuh ada tuh yang menjelaskan pakai bahasa Aceh. Mungkin emang konteksnya sedang menjelaskan sebuah bahasa. Jadi mereka tuh benar-benar kalau misalnya kita tanya, apa ya artinya gitu. Mereka tuh benar-benar ngasih tahu artinya per satu-satu kata gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar intimidasi lah atau apa gitu karena kita dari luar daerah tuh nggak ada. Aman sih. Jadi lingkungan maupun teman-teman dan dari pengajar sendiri baik ya, toleransi gitu terhadap orang-orang yang datang dan belajar di Banda Aceh ya, Amil ya. Oke, untuk kamu sendiri yang ngerasain kuliah di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh dan kemarin sempat pertukaran di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, kamu ngerasain nggak sih perbedaan antara dua kampus itu? Kalau perbedaan mungkin ya ada ya Kak, soalnya kan emang dari segi daerah juga kita punya peraturannya sendiri-sendiri. Tapi yang emang signifikan tuh karena ML kan di Banda maupun di Banjarmasin kemarin tuh sama-sama ambil pendidikan bahasa Inggris. Dan berarti itu adalah pendidikan gitu. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau di sana itu kita berpakaian lebih fleksibel gitu. Bahkan kemarin di ULM tuh ada yang kayak cosplay gitu loh Kak. Cuman emang masih di tahap wajar cosplaynya gitu. Tapi kalau misalnya di Banda Aceh, guru tuh nggak boleh pakai celana. Terus cowok-cowoknya juga pakainya celana bahan. Terus kita kalau mau pakai baju potongan juga yang ada kerahnya gitu ke meja. Dan satu lagi, PGS PGSD itu mereka tiap harinya pakai baju hitam putih. Tapi kalau misalnya di sana kayaknya aman deh. Jadi Emil ngerasain perbedaan tuh di segi pakaian ya Emil ya. Kalau dari segi lain, mungkin dari suasana kampusnya atau budaya mahasiswanya atau mungkin
kebiasaan-kebiasaan yang berubah di Banda Aceh gimana, kemudian ketika kamu jadi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat itu beda, ada nggak sih? Mungkin kalau selain itu kita kurang ini ya, soalnya kemarin waktu di Banjar tuh nggak begitu yang sosialisasi ada, cuman kita lebih dekat sama sesama anak PMM. Kalau misalnya sama yang satu kelas gitu, di jarang Kak. Mungkin satu, dua, tiga orang ada, cuman nggak yang semua gitu loh. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya sama sih nongkrong karena nunggu kelas. Tapi karena kemarin tuh deket ya ada antara gedung pendidikan sama sama tempat tinggal kita. Jadi kalau misalnya masih ada gap waktu 2 jam tuh, yaudah deh pulang aja deh gitu. Tapi kalau misalnya di Banda itu kan agak jauh ya rumah. Jadi mungkin nunggunya di kampus sambil makan gitu, sambil nongkrong gitu. Tapi kalau perbedaan signifikan banget tuh nggak ada sih sejauh ini kalau mikir-mikir. Berarti untuk overall kurang lebih sama lah ya untuk kebiasaan-kebiasaan mahasiswa gitu ya. Nah, selama kamu ngambil pendidikan bahasa Inggris ini sebagai jurusan perkuliahan, ada nggak sih dosen favorit atau mungkin mata kuliah favorit nih? Jujur karena aku dari komunikasi, aku kurang paham nih. Setauku karena bahasa Inggris, oh mungkin cuman mempelajari tentang eh, bahasanya aja, tapi mungkin lebih kompleks dari itu. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak sih dosen favorit atau mata kuliah yang berkesan nih buat Emil? Mungkin kalau misalnya dosen favorit tuh ada, kalau emang bener favorit tuh ada dulu semester 1 ada bule dari Amerika namanya Lucy. Mungkin kalau misalnya dari segi umur kita cukup jauh gapnya, tapi kalau dari mereka tuh nggak suka kalau misalnya kita panggil Miss atau apa gitu, mereka bukan nggak suka sih, cuman kayak lebih enak aja kalau misalnya kita panggil Lucy gitu. Padahal mungkin gap umurnya jauh. Terus karena beliau ngajar speaking dan easy going, beliau ngajarinnya enak gitu. Jadi speaking tuh cukup apa ya, cukup buat Emil tertarik sih sebagai anak bahasa Inggris. Mungkin ya speaking sih karena karena ini hmm, sebenarnya dulu waktu SNBT ya, UTBK, Emil tuh yang pertama tuh ambil ilmu komunikasi, yang kedua Emil ambil bahasa Inggris. Emil ambil ilmu komunikasi karena emang suka gini ngobrol. Tapi ya udah rezekinya di bahasa Inggris, jadi suka speaking gitu. Jadi di bahasa Inggris ini Emil lebih tertarik soal conversation ya, percakapannya ya. Oke, jadi kurang lebih mungkin hampir sama ya teman-teman, kayak anak komunikasi, hal yang disukai ya tentu saja kayak komunikasi dengan sesama, dengan berbagai orang, dengan berbagai pihak. Nah, untuk pertemanannya bagaimana sih Mil? Kamu ngerasainnya? Kan kamu udah datang nih ke Banda Aceh. Kamu ngerasain nggak perbedaan pertemanan di lingkup rumah dan kemudian kamu datang ke Banda Aceh? Atau mungkin kurang lebih sama? Menurut kamu gimana Mil? Kalau segi pertemanan sih Kak mungkin nggak jauh beda ya, cuman mungkin di segi waktu kali. Kalau misalnya di Banda Aceh tuh kan biasanya ada tuh Satpol PP yang keliling malam-malam. Jadi tuh mereka bakal lihat, apalagi sekarang pemerintahan udah ganti kan, dan mungkin beliau tuh agak lebih ketat sekarang. Terus beliau gerakin tuh Satpol PP untuk melihat apakah masih ada orang-orang yang nongkrong malam gitu. Tapi kalau misalnya di Medan itu tuh nggak seketat itu. Mungkin lebih banyak kita yang nongkrong sekitar jam 1, jam 2, jam 3 tuh masih banyak. Tapi kalau misalnya di Banda Aceh jam segitu tuh orang udah pada bubar gitu. Terus juga walaupun ada yang
tempat makan yang mungkin 24 jam buka itu tuh jarang ada yang nongkrong sampai pagi di situ. Soalnya emang nggak enak aja dilihat sama orang situ, bakalan jadi omongan. Nah, kamu sama teman-teman tuh di sana lebih suka main, pergi mungkin nongkrong, atau ternyata Emil ikut komunitas juga nih selama berkuliah di sana. Kemarin itu sih waktu awal-awal semester ya Kak, itu tuh emang masih menggebu-gebu ikut ke komunitas yang ada di kampus, kayak religi, kalau misalnya di guru itu namanya almudaris, religius gitu, terus ikut di apa namanya ya, pokoknya komunitas prodi gitu deh, komunitas jurusan. Tapi semakin lama tuh kayaknya lebih fokus ke diri sendiri sih, maksudnya kayak ya udah deh, udah itu cukup gitu. Apalagi kan Emil kalau di rumah tuh ada les private dan juga ada les private, terus Emil juga buka jahitan kan, karena Emil bilang Emil tata busana, jadi mungkin udah capek di situ, nggak yang terlalu fokus ke komunitas lagi. Itu sih Kak. Jadi selain sebagai mahasiswa, Emil juga buka les private, terus jahitan. Itu kamu jadikan sebagai kegiatan di waktu luang atau di waktu luang tuh kamu punya kegiatan lain, Mil? Mungkin hobi lain gitu. Mungkin kalau hobi yang benar-benar hobi itu nggak ada sih, cuman ya itu ngajar dan juga jahitan tuh sebenarnya bukan yang dimasukin ke waktu luang, tapi emang udah jadi rutinitas karena kan kita nggak mungkin tuh anak orang, ngajarin orang terus sesuai dengan kita mood atau enggaknya. Cuman kalau misalnya emang benar-benar gabut tuh Emil biasanya suka nulis cerita kayak misalnya di Wattpad gitu. Terus mungkin baca-baca novel gitu sih Kak, nggak ada yang benar-benar rutinitas harus dilakuin tiap ini tuh nggak. Nah, dari rutinitas yang tadi kamu jalanin, terus kamu di waktu luang nulis cerita di Wattpad, ada nggak sih inspirasi nulis Wattpad kamu tuh dari mungkin pengalaman kuliah gitu, yang menurut kamu paling berkesan, kemudian kamu tulis. Sebenarnya eh, apa sih yang menurut Emil tuh pengalaman paling berkesan selama berkuliah gitu? Sebenarnya kalau dibilang paling berkesan tuh bisa jadi ketemu sama kalian ya di Banjarmasin kemarin, karena mungkin itu adalah salah satu pengalaman paling berharga. Kita ketemu dari 38 provinsi dari Sabang. Emil kan bisa terhitung tuh dari Sabang tuh. Karena dari Banda Aceh, dari Aceh paling ujung, paling barat, terus sampai ke Merauke, ke Kapal Ikan ya kemarin. Jadi tuh bener-bener yang kayak, oh gini ya, ternyata perbedaan tuh kayak gini. Terus ternyata perbedaan tuh nggak selalu buruk, bahkan mungkin lebih banyak kebaikannya daripada yang kurang baiknya gitu. Terus dari cara kita ngobrol, dari cara kita bagaimana menyelesaikan masalah itu kan beda-beda tuh. Jadi benar-benar dapat sesuatu yang mungkin kita belum terbayang sebelumnya bakalan dapat ini nih di masa yang akan datang gitu. Terus karena kita kemarin banyak ya kan Kak ngobrolnya, banyak sih pengalaman berharga, mungkin bukan cuma sekitar dari pendidikan doang, tapi dari makna hidup, terus dari mistis-mistis juga banyak. Jadi happy sih ketemu sama kalian tuh, sangat-sangat berkesan. Nah, tadi kan kamu nyinggung soal PMM ya, Emil ya. Itu pun dari aku sendiri pun salah satu pengalaman selama berkuliah yang paling mengesankan sih, karena bertemu dengan banyak orang, bertemu dari seluruh
penjuru Indonesia gitu dan menemukan arti Indonesia yang sebenarnya. Nah, menurut Emil sendiri tuh hmm, penting gak sih arti merantau buat seorang mahasiswa? Kan kamu di tebing tinggi, kemudian merantau ke Aceh, tepatnya di Banda Aceh, kemudian ikut program PMM, yang ngerantau lagi ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Menurut kamu penting nggak untuk merantau gitu? Mungkin kalau untuk penting enggaknya ini sesuai persepsi masing-masing. Cuman kalau dari pandangan Emil, penting, penting banget sih Kak. Karena sekecil apapun langkah kita, sekecil apapun perbedaan langkah yang kita ambil, itu tuh bakal bermakna. Jadi apalagi Emil ya, termasuk anak paling kecil, terus merantau, berarti itu kan kita ninggalin zona nyaman ya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan stuck di tempat yang sama, dia tuh nggak bakal tahu, oh ternyata dunia tuh luas ya, oh ternyata dunia tuh nggak gini-gini aja gitu. Karena kesempatan tuh banyak datang tuh, bukan datang sendiri, tapi kita cari gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan di tempat yang sama, ya hidup gini-gini aja. Tapi kalau misalnya kita berani untuk ambil langkah yang mungkin walaupun langkah itu belum tentu baik, maksudnya belum tentu langkah udah pasti baik karena Tuhan yang atur, cuman belum tentu kita suka sama perjalanannya atau enggak. Yang penting kita udah ngelangkah, yang penting kita udah ambil step by stepnya. Nanti masalah akhir, masalah hasil kita serahkan sama yang di atas gitu. Jadi untuk ngerantau, walaupun beda-beda setiap orang, tapi menurut Emil arti merantau penting ya karena banyak hal yang didapatkan gitu. Nah, karena kita udah ngobrolin banyak hal, mungkin kita bakal ke pertanyaan terakhir nih Emil nih. Mungkin nggak kerasa ya, karena obrolannya seru teman-teman. Em, ada satu hal terakhir yang pengen aku tanyakan sebagai seorang mahasiswa rantau. Ketika kamu rantau, kamu lebih kangen rumah atau kamu kangen bisa kembali lagi ke kampus? Sebenarnya kalau dibilang kangenan mana sih, karena orang tua masih ada di rumah, Emil bakalan pilih kangen ke rumah. Karena kalau misalnya di kampus, seru-seru, cuman yang diketemui teman-teman gitu. Yang mungkin mereka juga pasti bakalan pilih rumah, nggak mungkin kita pilih mereka terus mereka pilih rumah, kan rasanya nggak adil. Cuman emang karena ibu juga masih ada di rumah, jadi bakalan lebih sering kangen rumah sih, walaupun mungkin nggak yang homesick gitu, enggak, karena mungkin di sana masih ada saudara kan. Tapi kayak kemarin waktu kita ke Banjar itu kan otomatis kita nggak ada di salah dua tempat itu ya, nggak ada di rumah dan nggak ada di kampus Alta gitu. Tapi tetap yang lebih dikangenin itu rumah gitu. Kalau kakak gimana? Tentu, dimanapun kita pergi, rumah tetap tempat terbaik untuk pulang. Aku pun sama, kemanapun pergi, kemanapun melangkah, tetap tujuan terakhir adalah rumah. Ya kurang lebih sebagai mahasiswa rantau sama lah ya. Aku juga ngerantau dari Magelang ke Purwokerto, kemudian kemarin ikut program ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Tetap yang dirindukan adalah rumah. Oke, Emil, terima kasih sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, bisa di mana, Emil? Mungkin Instagram mana? Di Instagramnya CHOCCHI, iya kita Cok Ciwi. Ya gitu pokoknya, nanti diletak aja Kak di bawah Cok Ciwi gitu.
Oke, nanti aku bakal tambahkan di video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menikmati video ini, sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan tetap ikuti channel ini karena kita akan bahas tentang dunia kampus, akademik, dan sekitaran tentang dunia mahasiswa. Oke teman-teman semua, terima kasih. Share, like, and subscribe. Terima kasih dan bye-bye.